Paham ya? Orangnya tuh harus kamu maafkan walaupun hutangnya tidak kamu ikhlaskan. Paham? Paham? Kan menyimpan kemarahan di dalam hati itu kan sesuatu hal yang nggak baik gitu. Jadi kalau ada orang nih punya utang sama kamu, kesalahan dia berhutang, kan hutang itu kan bukan kesalahan juga. Paham ya? Lain sama misalnya, maaf ya, ada laki-laki, ada perempuan misalnya godain suami kamu, misal sampai akhirnya suami kamu sama dia gitu kan, berselingkuh sama dia gitu. Itu kan sesuatu hal yang misalnya nyakitin hati kamu, tapi kan dia nggak berhutang juga sama kamu, nggak pernah berhutang uang kan sama kamu, tapi kan itu berhutang kesalahan, iya kan? Dia buat kesalahan kan. Tapi nih ya, kamu punya saudara, dia saudara kamu ini memang lagi ada keperluan urusan bisnis atau apa, utang sama kamu, berutang. Kamu kasih hutangan sama dia ini, misalnya 100 juta, anggaplah itu 10 juta. Kamu kasih hutang sama saudara kamu ini 10 juta. Salah nggak orang tersebut sama kamu? Enggak dong. Dia hanya berhutang, tapi dia tidak menyakiti hatimu. Faham maksud saya? Faham ya? Kamu nggak apa-apa untuk tidak mengikhlaskan hutang. Ya maksudnya hutang tetap hutang, dia harus bayar. Kan begitu tuh, gitu ya. Tapi kalau urusan orang nyakitin hati kamu, ini yang saya harap kamu jangan sampai mati bawa dendam. Kamu harus maafin salah orang. Termasuk perempuan yang menurut kamu gara-gara dia suami kamu berselingkuh dari kamu, itu kamu juga harus maafin. Berat. Kamu harus maafin. Kamu harus maafin. Teman-teman saudaraku sekalian, hutang sih boleh kamu untuk nggak ikhlaskan gitu loh. Biar jadi dia tetap harus bayar tuh hutang kepada keluarga kamu kan gitu ya, pada anak-anak kamu jadi warisan gitu. Tapi kalau urusan salahnya orang, kesalahan orang, itu kamu harus maafin. Kenapa gitu? Agar ketika datang pertanyaan man ikhwanuk, siapa saudara-saudara kamu, dengan mudah lisan kamu nih menjawab. Kalau malaikat mungkar nakir nanyain kamu siapa saudara-saudara kamu, dengan mudah kamu bisa bilang al mu'minuna ikhwani, orang-orang beriman itu adalah saudara-saudara saya. Kata Hubabah, kalau kamu nyimpen dendam sama satu orang aja, banyak di antara orang-orang itu yang ketika ditanya siapa saudara-saudara kamu, dia nggak bisa bilang al mu'minuna ikhwani, sebab satu orang yang dia nggak maafin itu bisa bilang enggak kok, kamu nggak pernah nganggap saya saudara kamu. Jadi belenggu yang akhirnya menghalangkan lisan kamu untuk berucap innamal mu'minuna ikhwani. Selagi dia adalah orang yang beriman, maafin aja salahnya. Maafin aja salahnya. Bukan buat dia, buat kamu, buat keselamatan kamu, buat keselamatan kamu. Bukankah kita ini dibesarkan dengan kesulitan-kesulitan? Bukankah kita ini menjadi naik derajatnya dengan ujian-ujian dalam kehidupan? Gak apa-apa kalau ada yang lagi nyakitin kita. Bagian dari kepahitan yang harus kita telan, bagian dari pil-pil pahit kehidupan yang Allah minta untuk kita meminumnya, menelannya. Insya Allah kalau kita telan, kita maafin, jadi sebab kenaikan derajat kita di sisi Allah. Jadi sebab imunitas kita nih kan kalau badan nih, kalau kita minum pil-pil pahit kan jadi imun nih. Teman-teman saya sekalian, mudah-mudahan pil-pil pahit yang kita minum juga bikin kita jadi naik imannya, bukan imunnya tapi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah bagian dari wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Kita beriman kepada qada qadarnya Allah, baik ataupun buruk, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mau orang nyakitin kita kayak gimana, tetap aja ujung-ujungnya semuanya tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah.
Nggak ada yang bisa terjadi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan semuanya kok, gitu. Itu tuh yaumul akhir. Masuk dari situ kemudian dalam kubur, tuh dikuburin tuh. Habisnya itu kita dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang diberi kenikmatan, ada yang diberi siksaan. Macam-macamnya siksaan, macam-macam teman-teman. Ada yang disiksa itu sama Allah Subhanahu Wa Taala, rohnya ditaruh di burungnya itu ada ditaruh di neraka. Jadi kayak dianya sih belum masuk neraka ya, cuman burungnya tuh udah ada di ngerasain lah kayak apa ngelihat neraka dan kelilingan gitu di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada juga yang sama Allah Subhanahu Wa Taala dibuka kayak layar gitu, dia ngelihat tuh nanti nerakanya dia kayak gimana gitu. Jadi kayak ditontonin keadaan dia yang nantinya akan jadi seperti apa. Ada juga yang memang ditaruh di tempat-tempat yang nggak enak gitu, nggak nyaman di dalam bumi gitu ya, di bagian bumi itu sendiri gitu. Tuh ada tuh yang kayak begitu juga gitu, dikumpulkan dengan roh yang ahli-ahli maksiat kemudian berada dalam siksaan kubur. Itu yang katanya Nabi Muhammad SAW, al-qabru imma rawdah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufarin niran. Kuburan ada yang merupakan kebun-kebun surga, ada yang merupakan lembah dari lembah-lembah api neraka, meskipun yang di api neraka sananya nanti jauh lebih pedih lagi daripada yang ada di alam kubur. Sehingga sekalian, sementara yang berada dalam nikmat kubur juga macam-macam. Ada yang ditidurin, naumata arus, seperti tidurnya seorang pengantin. Kayak tidur aja udah. Tidur sampai datang hari kiamat. Tidur dan mimpi-mimpi indah gitu ya. Sampai datang hari kiamat. Ini yang Allah ceritakan dalam surat Yasin. Apabila datang hari kiamat, mereka bilang, "Man ba'atsana mim marqadina hadza?" Siapa nih yang bangunin saya dari tidur yang menyenangkan ini? Ada yang diberi balasannya kayak gitu. Tapi kebanyakannya itu dikumpulkan bersama ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang-orang baik, yang kalau datang nih nanti ditanya-tanyain gimana kabar anak saya, gimana kabar. Orang-orang ahli kubur pada saling nanya-nanya. Ini yang katanya Nabi Muhammad, kalau ada orang beri hadiah gitu ya, itu diserupakan sebagai hadiah oleh para malaikat-malaikat, nanti pada rebut-rebutan gitu. Ceritanya Abdullah bin Mubarak alaihi ridwanullah. Kata Abdullah bin Mubarak, satu hari saya lewatin kuburan di waktu malam, saya jadi mikir gitu, wah ini kesian nih yang di dalam kubur nih pasti perlu hadiah-hadiah gitu kan. Kata Nabi Muhammad, al-mauta kal gharqa. Orang di dalam kubur itu banyak yang kayak orang lagi tenggelam. Jadi setiap kali ada hadiah, bacaannya apa tuh kayak uluran tangan yang mengangkat dia gitu, orang mukmin ya. Jadi teman-teman, Abdullah bin Mubarak pun duduk tuh di depan kuburan, dikirim-kirim bacaan Yasin, Tabarak gitu ya, dihadiahkan Ar-Rahman, dihadiahkan kepada ahli kubur, dibaca-baca sholawat, baca-baca tahlil, dihadiahkan, ya Allah saya hadiahkan nih semuanya yang saya baca kepada ahli kubur yang ada di sini. Beliau pulang malam harinya, orang soleh ya, dimimpiin. Mimpi apa yang dibacakan itu diserupakan hadiah yang dibagi-bagikan oleh para malaikat. Dia bilang, halumu ila hadayakum, nih ahli kubur nih ada hadiah nih dari yang lewat barusan Abdullah bin Mubarak nih. Ayo nih, saya lihat semuanya tazahamun. Ini cerita ada di dalam kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathul Mu'in. Boleh dirujuk di sana kalau yang mau inian ya, mau dalilnya. Dia bilang akhirnya semuanya pada rebutan semuanya sama hadiah tersebut, ilam ra'ah, kecuali seorang perempuan. Dia bilang ada di pojokan kayak nggak tertarik gitu sama hadiah itu, disamperin sama beliau ini. Dia bilang, Bu, hadiah saya lagi dibagi-bagiin, kok ibu nggak mau? Katanya ibu tersebut, hadiah sekecil itu aja saya mah nggak perlu lah. Kenapa gitu, Bu? Saya punya anak tiap hari ngasih hadiah saya 1 hataman Al-Quran. Wah, anak ibu siapa, Bu? Kalau boleh tahu. Dagang daging di pasar Fulan bin Fulan. Besok paginya Abdullah bin Mubarak tungguin sampai subuh. Begitu subuh pagi dicariin tuh pasar, waktunya pasar buka, dipergiin pasarnya.
cariin ada yang kenal nggak fulan tukang daging. Pas oh iya itu tokonya atau kedainya sebelah sana, pergiin beneran jualan daging. Dia bilang saya mau beli daging nak 3 kilo gitu kan, tungguin sambilan iniin daging tuh sambil komat kamit aja. Kamu baca apa nak? Diam aja, mesti nggak jawab gitu. Mau baca Quran ya? Kok bapak tahu? Kamu hadiahkan ya nak ya buat ibu kamu. Kok bapak tahu? Dia bilang tiap hari ya kamu hatamin satu Al-Quran buat ibu kamu. Kok bapak tahu? Saya nggak pernah cerita ini kepada siapapun. Dia bilang saya tahu karena ibu kamu yang cerita ini tadi malam kepada saya. Subhanallah. Teman-teman saya sekalian, itu ya sampai bikin ibunya nggak tertarik mah dia orang jadi kaya raya dalam kuburan. Ternyata si anak tiap pagi begitu habis selesai sholat subuh mulai tuh baca Quran dari Fatihah, Baqarah, dia hafal Quran. Dia buka toko, buka jualan daging sambil terus saja dibaca tuh Qurannya sampai kalau udah selesai di waktu sore ataupun malam dia udah hatam, udah tuh dia hadiahkan satu hataman Quran tersebut buat ibundanya. Masya Allah, Masya Allah. Itu pentingnya kita ninggalin anak-anak soleh soleha. Mereka umi saya dulu lagi saya kecil masih saya tanya gitu kan, saya bilang Umi doain biar Ima kaya Mi, nanti Ima bisa bikinin Umi pesta yang meriah kalau kita ini. Kata Umi males kondangan. Maksudnya bikin pesta-pesta gitu. Karena gara-garanya ada bupati ngawinin anaknya rame banget. Saya mau Umi nonton anaknya itu dikawinin gitu depan rumah, dilewatin, diarak. Terus masuk ke dapur saya cerita-cerita sama Umi, saya bilang Mi doain biar saya kaya Mi, nanti kalau Ima kaya Mi mau bikinin pesta yang ini gitu besar buat Umi. Kata Umi males nak kondangan, Umi capek begitu-begituan. Terus saya bilang ya udah Mi kalau gitu doain biar kaya, jadi saya bisa bikinin Umi rumah yang gede gitu, rumah yang cakep gitu. Kata Umi males bersih-bersihnya, ngurus ini Umi males, capek. Ini aja rumah kegedean nih kata Umi gitu. Saya bilang ya udah Mi doain biar kaya, tetap nih ujungnya pengen kaya juga nih. Doain biar kaya, jadi nanti kalau udah kaya bisa ajakin Umi jalan-jalan kemana-mana. Umi males jalan-jalan. Umi saya susah ya disenengin urusan dunia. Akhirnya saya nanya sama Umi saya, terus Umi pengennya saya gimana Mi? Kata Umi pengen